Ya, Wawancara sedikit Pak Rosan terkait kegiatan hari ini bisa disampaikan Pak? Ya, tentunya pertama kita harus mengapresiasi dari Bamus Betawi ya yang telah mengadakan acara pada pagi hari ini, siang hari ini. Dan ini acara ini menjadi sangat penting karena bagaimana peran Jakarta ke depannya dan bagaimana peran juga dari masyarakat Betawi yang diwakili oleh Bamus Betawi ini ke depannya. Karena keberadaan kota Jakarta sebagai tadi disampaikan sebagai salah satu kota adat dan budaya secara global ini akan terus meningkat ke depannya. Nah, dengan adanya forum Communication hari ini yang bersama dengan Dirjen Otda menjadi sangat penting bagaimana masukan inputan dari Bamus Betawi ini bisa diakselerasi, dipercepat dan juga diimplementasikan ke depannya. Dan kita meyakini Jakarta yang mempunyai walaupun bukan ibu kota negara lagi tetapi kedepannya akan terus memberikan kontribusi yang besar yang positif baik dari segi ekonomi, perdagangan, pariwisata dan yang juga paling penting adalah kota yang berkarakteristik kuat dengan Betawinya. Terima kasih. Satu terakhir Pak, tadi sempat nyinggung masalah Bamus Betawi masuk dalam Undang-Undang DKJ pasal 31B. Berarti secara tidak langsung apakah Pak Rosan mengakui bahwa Bamus Betawi merupakan lembaga adat atau dewan adat? Ya ini kan kalau saya lihat kan Bamus ini induknya ya tentunya berpusat di Bamus dan semua masukannya menjadi sangat penting ke depannya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah kita pantau itu. ICT dari startup dan perusahaan IT yang akan berkembang ke depannya. Jakarta juga akan merupakan pusat jasa keuangan dengan infrastruktur dan konektivitas serta nilai dan intensitas yang tinggi. Dan Jakarta sebagai pusat kebudayaan dan sejarah. Yang tentunya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah bahwa Jakarta juga mempunyai tantangan yaitu dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan dan juga polusi yang sangat tinggi. Jakarta sudah menjadi suatu tantangan sendiri untuk menopang industri karena tingkat upah tinggi kalau kita lihat dari UMR yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain bahkan di kawasan sekitar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang dan juga Karawang. Jakarta ke depan terus akan memiliki peranan penting terhadap ekonomi Indonesia sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, bisnis nasional, regional dan global seperti kota-kota besar di Amerika. Justru pusat keuangan yang perdagangan itu ada di New York City dan ibu kotanya di Washington DC itu benar-benar menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan. Oleh sebab itu Jakarta sebagai pusat industri perdagangan dan pariwisata dunia tentunya harus mengacu juga pada karakteristik dan juga kinerja Jakarta. Maka pasca pemindahan ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi nasional. Tadi sudah disampaikan kurang lebih mempunyai kontribusi 7% dan saya yakini ke depannya kontribusi itu akan meningkat terhadap penyumbang utama ekonomi nasional. Kedua, motor penggerak ekonomi Jakarta pada pasca pemindahan ibu kota antara lain sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Hal ini terlihat dari capaian kedua sektor tersebut terhadap ekonomi Indonesia Jakarta. Ekosistem perekonomian pada berbagai sektor Jakarta telah terbentuk dan telah menjadi bagian yang kuat dalam fundamental ekonomi Jakarta. Potensi Jakarta menjadi basis produksi industri dunia sangat terbuka luas mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu karena kalau tidak menyapa terlebih dahulu nanti tuan rumahnya bisa ini. Pada kita hormati tentunya Ketua Umum dari Bamus Haji Muhammad Rifki yang kita kenal dengan panggilan Bapak Ibu itu,
dan juga kepada yang terhormat Ketua Majelis Adat Bapak kita Haji Abdul Syukur dan seluruh anggotanya, juga kepada yang terhormat Wakil Ibu Mahira dari DPD, dan juga yang terhormat yang mewakili Dirjen Roda, yang mewakili dan diwakili oleh PLH Sekretaris Bapak Sora Hidayat, dan juga kepada yang terhormat Sekjen Budi, kepada yang mewakili Forkapi Pak Mohisa, yang mewakili FPR, dan juga moderator yang mewakili dari MUI Jakarta, dan juga kepada seluruh panelis yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Taala Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara fokus discussion yang mengambil tema membangun kota global yang berbasis kearifan lokal, adat dan budaya. Tentunya hari ini menjadi hari yang sangat penting karena bagaimana kita dalam akhir ini bisa memberikan masukan dan juga inputan dengan adanya yang kita ketahui bersama status dari Jakarta yang akan berubah, tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi menjadi berdasarkan keputusan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Dalam kesempatan ini tentunya walaupun status itu sudah ditetapkan, tapi keberadaan dari Jakarta ini justru menurut saya menjadi lebih penting dan juga tetap lebih strategis karena kita lihat bersama peran dan potensi dari Jakarta sendiri. Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan, layanan jasa dan layanan jasa keuangan, bisnis nasional juga regional dan global itu akan terus berjalan, dan kita lihat ini akan terus meningkat ke depannya. Jakarta dengan penduduk kelas menengah dan atas dan pusat bisnis intensif seperti layaknya negara maju. Jakarta juga memiliki infrastruktur yang lengkap, dari bandara dengan mobilitas yang sangat tinggi, terkoneksi dengan daerah di seluruh Indonesia dan kota-kota dunia, sehingga akan memainkan peran yang sangat penting dari sektor perdagangan, investasi, konektivitas di dalam maupun di luar negeri. FGD, Focus Group Discussion, bahasa Betawinya Kongko serius, yaitu bahasa Betawinya, bahasa kerennya FGD. Tanpa bermaksud mengurangi efektivitas waktu, sebelum saya mengundang seluruh para pembicara, tapi saya undang dulu lah yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya mengundang ke atas untuk yang pertama Bapak Menteri BUMN yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Dr. Roslan Perkasa. Roslan ini saya persilakan. Yang kedua sudah hadir juga pembicara kita dari Depok, Profesor Dr. Haja Yasmin Sahab, antropolog Indonesia dan sesepuh tokoh Betawi. Silakan Bu Yasmin. Dan juga sahabat saya, justru saya kenal dia ini bukan di Indonesia tapi di Prancis. Waktu saya masih sama dengan Bu Kahira sebagai senator, saya undang Profesor Dr. Hilalul Khair, spesial tim ahli. Pak Bambang masih dalam perjalanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Pak Roslan ini sudah hadir sebelum saya hadir dan sebelum Ketua Umum Bamus hadir. Jadi alangkah lebih efektif waktu kita dengarkan dulu sebelum nanti kita lanjut diskusi keynote speak ya, atau pembicara kunci. Ini dia megang kunci nih ya, kunci termasuk ke depan Undang-Undang Jakarta dan juga nasib perkembangan. Sekalian, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Negara,
telah memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota negara ke ibu kota Nusantara yang tetap di sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara provinsi Papua. Kemudian yang kedua, hal ini berkonsekuensi pada perubahan status, kedudukan dan fungsi provinsi DKJ setelah lagi menjadi ibu kota negara, sehingga diperlukan penguatan aktivitas pemerintahan di provinsi DKJ pada aspek pembangunan dan kemasyarakatan yang dapat kebijakan perpindahan ibu kota negara. Kemudian Bapak Rosan Perkasa Roslani, terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian tidak lupa saudara saya ini Ketua Umum Bamus Betawi, Bapak Muhammad Rifki Pak Vito, kemudian Sekjen Bamus Betawi Pak Mulyono, kemudian guru saya Bapak Haji Abdul Syukur, Ketua Majelis Adat Bamus Betawi, kemudian para narasumber saya sudah hadir di sini, Ibu Profesor Dr. Yasun Samad dari UI, dia juga katanya on the way menghadapi kemacetan Jakarta, Bapak Profesor Bapak Wibawata, kemudian juga ada Mahapakar. Kalau Maha Guru ada di Mahapakar, Profesor Insyaallah Bapak Dr. Hairul Khairi, karena beliau juga bagian penting penilaiannya undang-undang Jakarta ini. Kemudian Ibu Mahira dari DPD RI sempat disebutkan, dan mohon maaf Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang belum disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat Betawi serta para hadirin yang berbahagia dan saya muliakan, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah SAW yang telah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Abang Cacing pokoknya Babe adalah sebuah kebanggaan untuk dapat hadir secara aktif dalam sebuah proses bersejarah tentang Jakarta. Presiden Jokowi telah membuat sebuah legasi yang jujur, yang sangat berani dengan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Jujur, pada awalnya saya sebagai anak Betawi merasa keberatan dengan ide ini. Namun setelah direnung panjang dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, maka memang terasa beban Jakarta sebagai ibu kota terasa amat berat. Proses memang dirasa beban Jakarta sebagai ibu kota terasa amat berat. Proses pembangunan fisik infrastruktur Jakarta serta laju pertumbuhan ekonomi ternyata tak sering sejalan dengan perbaikan sumber daya manusia. Sebagai anak Betawi, saya sangat merasakan bahwasanya pemerintah sepertinya kewalahan dalam mengelola berbagai tugas dan fungsinya di ibu kota, hingga sebagian besar masyarakat Jakarta khususnya masyarakat Betawi tidak menjadi bagian dalam proses pembangunan tersebut. Kini Bamus Betawi menyambut baik undang-undang daerah khusus Jakarta yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jakarta kini menjadi kota global, kota bisnis, bahkan sudah menjadi kota internasional. Kami dari masyarakat inti Jakarta, yaitu masyarakat Betawi, harus siap dalam situasi apapun, dan tentunya kami berkewajiban mengawal, menjaga, dan turut berpartisipasi
dalam pembangunan dan perubahan ini. Oleh karenanya, dari hati yang paling dalam, atas nama pribadi dan Bamus Betawi, saya ucapkan terima kasih atas ide dasar pemerintah dan DPR RI merubah status Jakarta menjadi daerah khusus yang difokuskan sebagai kota bisnis dan jasa. Lebih lanjut tentunya kebijakan ini harus direspon secara positif oleh masyarakat Jakarta dengan cara terlibat aktif dalam menunjang kebijakan ini agar dapat terrealisasi dengan baik. Itulah kemudian yang menjadi dasar kegiatan diskusi hari ini. Kami berharap sebuah konsep paripurna Jakarta masa depan tanpa melupakan nilai-nilai keemasan di masa lalu. Pada kesempatan ini, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini hingga dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Semoga kebaikan Bapak Ibu, Abang, Cacing sekalian tercatat sebagai sebuah kebaikan jariah manakala nantinya ide-ide hebat, ide-ide yang keluar dari forum ini, FGD ini dapat diimplementasikan dalam perjalanan Jakarta menuju Indonesia Emas. Atas nama pelaksanaan kami juga memohon maaf jika ada pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semata-mata kekurangan kami sebagai manusia. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah FGD ini kita berjalan. Billahi bismillahil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari perlu kesadaran. Berbeda organisasi bukan jadi ukuran. Mari kita jaga tali persaudaraan. Ada lagi nih, makan sayur lodeh dicampur sawi, dimakannya cuma berdua aja. Yuk kita ikuti acara FGD dengan Bamus Betawi. Mari kita sambut undang-undang DKJ. Beri daun selada ke Bekasi. Kepada Dirjen Oda kita ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Umum Bamus Betawi Abang kita itu. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Suryawan Hidayat, PLH Sekretaris Dirjen Oda. Padanya kami persilakan.